hasil ternakan, jadi tuh santai kan megangnya, nggak galak sama sekali kan. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama Bani pengen nanggepin salah satu komenan Agan di short YouTube saya kan. Ini dari @ovalu1t. Dia tuh komen sama kayak musangku tiap dikeluarin suka gigit tangan sama kaki. Sampai sering kupukul, mana gigitnya sakit pula. Kalau nggak sakit, nggak masalah, ini sakit gigit beneran. Oke, saya pengen menjawab, bukan menjawab sih, saya pengen nanggepin komenan tadi ya kan, biar mungkin kita belajar kalau misalnya ngerawat hewan kayak gini, terutama kayak musang gini, pukul kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh sih. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Hampir semua hewan, kalau misalnya kita takut, kita marah, atau kita seneng, nah hewannya itu sebenarnya ngerti ya kan. Apalagi kayak hewan mamalia seperti musang ini ya kan, dia tuh lebih sensitif dengan perubahan sifat kita ya kan. Kalau Agan nemuin kayak tadi ya, misalnya musang kita handle, kita pegang gitu, nah dia gigit kasar. Nah sebenarnya memukul musang itu bukan hal yang baik ya kan, karena itu akan membuat musang kita tuh semakin galak dan dia tuh nganggep kita bukan sebagai temen atau owner gitu ya kan, dia tuh menganggap kita sebagai ancaman. Nah kalau udah gitu, semakin kita berusaha menjinakkan dan semakin kita kasar, ujung-ujungnya musangnya akan semakin takut dan galak. Nah rugi kan, misalnya kita udah capek-capek ngerawat, kita berusaha ngehandle, ujung-ujungnya musangnya tuh jadi galak gitu loh. Hal yang bisa kita lakukan misalnya kalau musangnya gigit, nah kita tuh harus persiapan ya kan, maksudnya gini loh, kayaknya kalau misalnya kita melihara musang ya, kita kan udah tahu musangnya tuh udah kita rawat dari kapan kan, kita tuh dapetin dari baby, atau misalnya kita dapetin udah besar, tapi besarnya tuh hasil rawatan orang selama bertahun-tahun, atau menurut saya yang paling ekstrim tuh kita nemu musang udah gede, kita taruh di kandang, kita berusaha menjinakkan. Nah harusnya Agan kan udah tahu ya ekspektasi hewan yang Agan dapetin tuh kayak gimana. Maksudnya kayak contohnya gini, misalnya musangnya masih baby, kita adopt, nah itu hasil dari ternakan. Pasti kan ekspektasi kita, nah dia pasti akan gampang jinak ya, karena musang baby yang hasil rawatan sama yang liar gitu biasanya harganya beda ya kalau sellernya jujur loh ya. Kalau nggak jujur mungkin disamain harganya ya. Yang kedua, musangnya udah besar, dia tuh hasil rawatan orang, nah kita rawat juga. Nah pasti kan owner sebelumnya atau orang yang jual dia kan ngasih tahu kan musang kita tuh, musang yang mau kita ambil yang udah besar itu sifatnya tuh gimana, apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka, atau gimana sih cara ngehandle musangnya. Nah itu kan udah dikasih tahu, jadi kita kayak belajar dulu kan. Pun sebaliknya misalnya kita nemuin musang di alam liar yang udah besar gitu, kita tiba-tiba tangkep gitu misalnya ya, kita taruh di kandang, nah kita udah ngerti kan itu kan hewan yang liar, udah besar lagi, kita ambil, nah pasti kan ekspektasinya dia akan galak kan gitu loh. Makanya kalau udah tahu gitu sebenarnya respon kita itu beragam gitu loh kan. Maksudnya kalau kayak saya ya, saya tuh 3 kali melihara musang, si Bim Bim, Buna dan Bani itu ya, saya selalu belinya dari baby, dan saya pastiin itu hasil dari ternakan ya kan. Ya saya nggak tahu yang jual itu jujur apa enggak, cuma kalau misalnya saya beli musang 3 kali itu selalu saya ke rumah yang jual kan, saya tuh pengen lihat di sana tuh dia ternak atau enggak, atau misalnya dia cuma reseller. Nah ya dari sepengamatan saya sih rata-rata itu semua dia tuh ternak ya, makanya saya berani ngambil di dia gitu loh kan. Nah kalau udah gitu saya tuh pasti lebih santai melihara musang kan, kayak contohnya musang saya yang paling baru ini kan si Bani, dia kan hasil ternakan, jadi tuh
santai kan megangnya, nggak galak sama sekali kan. Tapi memang namanya hewan, dia tuh punya kekurangan ya kan, kukunya tuh selalu ditajemin kan, entah kenapa, padahal dia ngerti saya bukan ancaman, jadi nggak pernah saya digigit, tapi dicakar tuh sering kan. Nah makanya kalau udah ngerti gini, sebenarnya yang paling bagus saya tuh pakai sarung tangan ya, cuma kadang saya males, ya udah saya terima aja tangan saya lecet, karena menurut saya lecet melihara musang itu nggak apa-apa banget ya. Buat agan tadi yang komen juga sama, misalnya musang agan galak, nah itu jangan dipukul ya kan, karena kalau dipukul ujung-ujungnya musangnya tuh pasti nanti akan galak, dan dia tuh kayak nganggep kita sebagai ancaman, dan ujung-ujungnya akan semakin galak, nanti semakin dia besar nggak akan bisa kita handle kan, rugi gitu loh kalau punya hewan apalagi kayak musang gini nggak bisa dihandle gitu loh, kelihatan galak. Yang pertama, beli perlindungan untuk badan kita ya. Yang paling gampang tuh sarung tangan untuk reptil tuh ada yang warna hijau besar, saya kan sering spill di video-video saya sebelumnya. Nah itu agan beli 100 ribuan. Nah itu coba belajar handle musang, tapi kadang kan ada musang yang dia tuh takut gitu ya kan. Nah kalau udah gini, yang paling pertama agan lakukan, pegang pelan-pelan. Nah spesialnya musang ini, ekornya itu lumayan kuat ya kan, beda kayak misalnya anjing dan kucing, dipegang ekornya kadang kan itu sakit ya. Kalau musang ini ekornya tuh lumayan kuat kan, jadi pegang dari ekor gini dah kan, tuh, ya udah gini. Nanti tangan yang satunya tuh pegang sarung tangan kan, tuh kayak gini dah, agan pegang gini dulu. Pokoknya buat dia nyaman dulu lah di deket agan gitu loh. Jangan expect bisa dipegang, bisa dipeluk gitu. Yang penting bisa dipegang gini, dia nggak gigit bagian badan kita. Tapi kalau misalnya musang agan kayak gigit gitu ya, pakai sarung tangan, pegang gini kan, tuh. Nih, pegang kepalanya gini, jangan niatin menyakiti musang, cuma pegang ekor dan kepala gini biar musangnya tuh diem kan, kayak gini dengan tuh. Saya ini kurang bener ya kan, sebenarnya megangnya tuh di kupingnya gini, lebih tekek gitu ya kan. Itu kalau musangnya bener-bener nakal ya. Nah, agan pegang, agan liatin aja. Nanti lama-lama sering dipegang, dia tuh ngerti kita tuh sebagai ownernya, lama-lama dia lebih slow gitu loh pas kita pegang kan. Kalau musang yang merasa terancam, biasanya kalau selain dari gigit, dia tuh kayak bunyi mengeram gitu kan. Dia tuh mengeram atau mangap gitu. Nah, itu menganggap kita sebagai ancaman ya. Kalau dia diem kayak gini, saya pegang, nggak ada bunyinya. Nah, dia menganggap kita tuh sebagai ya, mungkin kayak partnernya lah, bukan ancaman lah intinya itu. Nah, intinya video saya hari ini, saya tuh pengen ngasih tahu kalau misalnya agan punya musang dan musangnya tuh semakin kelihatan aktif dan galak, nah itu jangan sekali-kali dipukul ya kan, karena kalau dipukul dia tuh akan semakin galak kan. Sebenarnya ada sih banyak cara mendisiplinkan musang ya. Agan bisa cek di YouTube orang lain, karena saya jujur melihara musang tuh nggak terlalu ekstrim gitu. Soalnya dari awal memang saya tuh kalau memilih musang buat dipelihara, saya selalu milih yang masih baby. Saya pastiin dia tuh hasil ternaan, dan saya berusaha menghandle dia ya, saya rutinin setiap hari walaupun mungkin cuma 5 menitan gitu. Dan yang paling penting juga menurut saya agan naruh kandangnya tuh di tempat agan itu sering lewat setiap hari gitu loh. Yang paling bagus sih mungkin di deket-deket pintu masuk agan, atau misalnya kalau kamar agan nggak apa-apa ada kandang musang, nah deket kamar agan itu taruh kandang musangnya agan, biar dia tuh ngeliat agan, jadi dia tuh nggak nganggap agan sebagai ancaman. Sebenarnya itu aja sih yang saya lakuin kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan apapun di segmen sawan ini. Kalau ada pertanyaan atau agan mau nambahin yang saya nggak jelasin di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya kan. Kita sharing dan belajar bareng. Ya intinya kalau melihara musang itu harus, saya nggak bilang harus pelan-pelan ya, cuma jangan sampai menyakiti hewannya kan, karena ujung-ujungnya kalau kita melihara hewan, kita kan pengen hewannya itu sejahtera ya, dan happy gitu loh kita rawat. Karena kan alasan kita melihara hewan sebenarnya kan ujung-ujungnya buat kebahagiaan kita ya, maksudnya biar kita ada ngerasa punya temen yang nggak banyak bacot gitu ya kan. Biasanya kan itu lari ke hewan peliharaan ya. Tapi kalau hewannya galak, nggak bikin kita seneng, malah tambah stres kan. Nah itu dah. Makanya perlakuannya harus
Maksudnya kita sayang gitu loh, jangan menyakiti kan. Nah, sekian dari saya. Salam hewan lestari bersama saya dan si Bani yang kayaknya agak ngantuk nih kan. Dan semakin lama bodinya udah kelihatan gede ya kan, nggak sekurus waktu saya ambil. Dan ini kelihatan dari tulang atasnya ini ya kan, udah nggak terlalu berasa sih. Kalau dulu pertama saya ambil dia berasa banget sih kan. Sama yang paling kelihatan tuh dari bagian kaki belakangnya tuh kelihatan gede ya kan, kayak semok gitu loh kalau saya lihat kan.